Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas konsep tentang momentum, impuls, dan sedikit tambahan tentang sistem partikel. Sebelumnya kita sudah membahas kinematika, dinamika, usaha energi. Nah, semua itu membahas tentang gerak benda ya kan, dan penyebab gerak benda serta apa yang dihasilkan gitu kan, energinya gitu kan. Nah, di sini kita juga membahas terkait dengan gerak benda. Benda yang bergerak itu juga memiliki besaran lain yang disebut momentum. Nah, momentum itu adalah besaran vektor ya. Dia adalah perkalian antara massa dan kecepatannya. Nah, momentum itu sendiri kalau kita artikan, momentum itu adalah ukuran kesulitan kita untuk menghentikan suatu gerakan benda gitu. Contohnya nih, ketika kita melihat kereta api itu kan memiliki kecepatan yang tinggi, jadi kita bisa katakan dia memiliki momentum yang besar. Nah, jelas ya, ketika akan berhenti, kereta tuh nggak langsung berhenti. Kenapa? Karena momentumnya besar, atau ukuran kesulitan kita untuk menghentikan itu juga semakin besar gitu. Nah, momentum itu memiliki satuan kilogram meter per sekon, dilihat dari dimensi ini ya. Nah, terus sebelumnya di hukum Newton kita tuh sudah membahas tentang hukum Newton kedua ya. Waktu itu saya pernah bilang bahwa Bapak Newton itu tidak bilang bahwa ini nih sigma F sama dengan M kali A pada saat itu, tapi bilangnya gaya adalah perubahan dari momentum. Nah, atau dilambangkan atau disimbolkan dengan F sama dengan dP per dt. Nah, selain momentum, kita juga akan membahas tentang impuls. Apa itu impuls? Impuls ini dapat dikatakan perubahan dari momentum. Kalau kita tahu perubahan dari momentum, kita bisa simbolkan nih bahwa impuls itu sama dengan delta P, di mana delta ini artinya perubahan ya, perubahan dari momentum. Nah, pengertian lainnya apa? Pengertian lainnya adalah impuls itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan waktu yang sangat singkat. Contohnya ketika digigit nyamuk, refleks kita untuk memukul nyamuk itu kan sangat singkat ya, limitnya itu limit sekali gitu kan ya. Itu ketika kita menendang bola, nggak mungkin kan kalau di slow motion gitu, pasti itu sesaat, waktunya sangat singkat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari impuls. Nah, impuls dilambangkan dengan I. Nah, tadi karena dia adalah gaya yang bekerja pada suatu saat yang singkat, makanya bisa kita simbolkan I sama dengan F dikali dt. Nah, jadi kalau kita anggap nih, kita satuin I sama dengan I, berarti kan F dt sama dengan delta P ya. Nah, ketika kita mau mencari dia itu yang batasnya itu seperti continue gitu ya, integral, kita bisa tuliskan seperti ini. I sama dengan integral T1 T2 F dt sama dengan integral dP, di mana hasilnya itu nanti ya P2 dikurang P1. Nah, momentum, impuls, mereka ini saling berkaitan tentu, karena tadi impuls adalah perubahan dari momentum ya kan. Nah, kita selain ini kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum. Ingat, sebetulnya kekekalan itu ada banyak loh. Ada kekekalan energi, ada kekekalan momentum, dan satu lagi ada kekekalan massa. Nah, di sini kita akan membahas konteksnya momentum, makanya kita akan bahas hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah. Nah, tadi momentum itu adalah momentum itu bisa dikatakan dihubungkan dengan gaya kan, sehingga kalau kita cari F12 ini konteks lain ya, ditambah F21 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan nih dP1 per dt ditambah dP2 per dt sesuai dengan ini ya, sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa turunan dari total momentum itu sama dengan 0. Ini berarti apa? Turunan sesuatu yang nilainya 0. Berarti ini besarnya tetap atau kekal, sesuai ya dengan hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tumbukan. Tapi sebelum itu, tadi hukum kekekalan momentum itu jadi bisa diartikan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah, atau jumlah gaya eksternalnya di sana sama dengan 0. Makanya di situ saya tuliskan sigma F ya,
dalam di sini saya tuliskan F12 ditambah F21 sama dengan 0. Ini kan artinya sigma penjumlahan. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, terus kita membahas tentang tumbukan. Tumbukan itu adalah salah satu fenomena di momentum. Tumbukan itu terbagi menjadi 3, tumbukan elastik atau lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Nah, keelastisannya itu dipengaruhi oleh suatu besaran yang dinamakan dengan restitusi. Kalau dia restitusinya 1, itu berarti dia elastis. Tapi kalau 0, ya jelas dia tidak elastis ya. Tapi kalau diantaranya dia sebagian. Nah, saya udah gambarkan. Nah, ini kalau lenting sempurna itu bisa kita gambarkan misalkan mobil bertabrakan. Setelah itu bergerak lagi ke arah sana gitu kan ya. Nah, tapi kalau tidak lenting, itu cirinya ketika dia setelah tumbukan nih, seret, tumbukan, abis itu dia ini bergerak ke arah kanan, tapi tergabung nih. Jadi maksudnya masa 1 dan masa 2 setelah tumbukan itu bergabung, sehingga nanti kecepatannya itu sama. Itu ciri dari tidak lenting sama sekali. Nah, lalu untuk yang lenting sebagian, itu dia misalkan tadinya bergerak ke kanan, ke kiri ya, terus tumbukan. Nah, terus yang satunya, yang ini diam, yang ini bergerak atau sebaliknya. Jadi kayak gitu kalau contoh dari lenting sebagian. Nah, dapat kita lihat kalau kayak gini, ya udah energi sebelum akan sama dengan energi setelah gitu kan. Nggak ada yang diem atau nggak ada yang ya kekal gitu di sini. Nggak ada perubahan energi atau nggak ada energi yang hilang gitu lah bisa disebut. Nah, kalau ini nih lihat, setelah tumbukan salah satunya menempel di sini, terus dia bergerak bersama. Artinya di situ energi yang tadinya di sini harusnya tetap bergerak, dia jadi diem terus nempel di sini kan. Terus dia bergerak lagi ke sana kan. Nah, itu berarti energinya itu ada yang hilang. Dan untuk kasus ini, untuk tidak lenting ini, dia tuh termasuk energi yang hilang itu yang paling besar gitu. Jadi ini kan tadi nggak ada kekal ya energinya, nggak ada yang hilang. Nah, ini ada yang hilang, tapi yang paling hilang itu paling banyak itu di tidak lenting sama sekali gitu. Nah, sehingga secara singkat saya tuliskan bahwa dia berlaku kekal energi, berlaku kekal momentum. Di sini dia tidak berlaku hukum kekal energi, ini juga ya, hanya berlaku kekal momentum. Nah, restitusi ini tadi kan dia itu besaran yang mempengaruhi keelastisan benda ya. Nah, ini tanda negatifnya ini selalu ya, jadi yang sesudah tumbukan dibagi sebelum tumbukan. Nah, tanda negatifnya ini juga harus ada di atas ini. Nah, ini kalau kita nulisnya 1, 2, di bawah juga harus 1, 2. Tapi ada beberapa buku yang menuliskan V21 dikurang V2 dikurang V1. Nah, bawahnya juga harus V2 dikurang V1. Itu juga boleh. Jadi jangan, itu salah, itu 2 harusnya pertamanya. Enggak ya, itu sama aja sebetulnya. Asalkan ingat di sini ada negatif. Kenapa? Karena kalau ini kita kali ke dalam kan akan berbeda ya, positif negatifnya. Nah, restitusi ini, ingat V ini dalam pantulan itu V itu ketika benda jatuh, itu V itu dapat kita tuliskan rumusnya akar 2GH kan ya. Sehingga restitusi pada benda yang gerak yang memantul itu dapat saya tuliskan H aksen per H. H setelah tumbukan dibagi dengan H sebelum tumbukan. Nah, ini bisa dituliskan juga H aksen, misalkan H aksen per H, H1 ya, misalkan ini H2. Ini 2 ya, setelah ini 1, terus sama dengan ini H3 per H2, itu juga boleh. Gini ditulisnya boleh, gini ditulisnya boleh, tergantung konteks soalnya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah sistem partikel. Kenapa dianggap sistem partikel? Jadi gini, benda itu sebenarnya terbagi menjadi 2 ya. Sekarang ini kita pelajari benda itu terbagi menjadi 2, yaitu benda titik dan benda tegar. Nah, benda titik adalah benda yang pusat masanya itu atau masanya itu terkumpul di suatu titik yang disebut dengan nanti titik berat, atau pusat masanya itu titik itu kayak gitu. Nah, sedangkan benda tegar itu benda yang walaupun diganggu gitu, dia tidak akan ada perubahan. Nah, contohnya ini. Jadi ketika dia itu kita beri gaya rotasi, dia tetap akan seimbang gitu, tetap akan tidak ada perubahan bentuknya gitu. Berbeda dengan benda-benda ini nih, pegas. Pegas itu ketika kita beri gayanya lebih besar daripada
gaya pemulihnya ini berat banget ya, dia akan mengalami pengenduran ya. Di sini jadi di sini tuh dibahas modulus Young kan. Ketika dia elastis, ada namanya besaran modulus Young. Tiap benda masing-masing beda-beda. Nah, ada juga nih benda yang ketika digeser dia berubah bentuk. Ini modulus bulk kalau nggak salah. Ada satu lagi modulus geser. Nah, itu semua itu benda-benda yang tidak termasuk benda tegar. Kenapa? Karena dia berubah bentuk ketika diberi gaya. Tuh. Nah, untuk yang tadi itu dia tidak berubah gitu kalau benda tegar. Nah, sistem partikel ini terdiri dari benda-benda titik yang banyak. Nah, di sini kita bisa anggap karena di tiap benda itu ada titik pusat masanya masing-masing. Nah, kita bisa anggap ini sebagai satu kesatuan gitu. Nah, kita di sini bisa menghitung posisinya, kecepatannya, dan percepatan dari suatu kumpulan titik ini yang kita sebut dengan sistem partikel. Nah, ini sebenarnya sama kayak nyari titik berat ya kalau di SMA ya. Intinya bisa berupa massa, di sini nanti bisa juga berupa luas, bisa juga berupa volume, tapi di sini kita konteksnya berupa massa dulu. Nah, jadi kalau kita mau mencari R, berarti nanti kita kalikan R dengan massanya dibagi dengan total massa, begitu juga dengan percepatan dan kecepatannya. Nah, R ini bisa kita urai dalam X, Y, Z tergantung dari konteks yang kita pelajari atau soal nanti kalau kita konteksnya ngerjain soal gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.